Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utai kono fasal suci. Takbire fasal al iftaru utawi moka. Oleh iftar mau fi Ramadhana ing dalem poso Ramadan. Iku arba'atu anwa'in, iku papat pira-pira macem. Jadi dalam pembatalan puasa di bulan Ramadan niku ada 4 macam. Jadi ketika seseorang membatalkan puasa pada bulan Ramadan iku ada 4 model, 4 macam. Sing pertama rupane papat wajibun, rupane wajib. Wajib iki kama fil haidi kaya oleh ing dalem, kama kaya perkara fil haidi kang tetep ing dalem wong kang haid. Jadi yang pertama hukumnya wajib membatalkan puasa Ramadan niku ketika seseorang ki haid. Wa nufasa ilan pira-pira kang nifas. Jadi misalkan puasa Ramadan jam 11 siang misalkan, terus keluar darah haid atau keluar darah nifas, niku wajib membatalkan puasa Ramadan. Jadi tidak boleh dilanjutkan puasa Ramadan nih. Soalnya apa? Haid dan nifas iki haram untuk melakukan puasa Ramadan. Mulane wajib harus dibatalkan, nggak boleh diteruskan puasane. Jadi orang haid dan nifas itu tetap dia tidak diperbolehkan melakukan puasa meskipun puasa Ramadan, dan hukumnya wajib mengkondok, tetap wajib mengkondok. Wajaizun lan wenang ki contone kama kaya perkara fil musafiri kang tetep ing dalem wong kang lelungan, wal maridi lan wong kang lara. Jadi hukum yang kedua niku diperbolehkan, jaiz. Jaiz niki tidak wajib dan tidak haram. Lah niku seperti halnya ketika seseorang ki musafir, bepergian jauh. Jadi misalkan dia ki mau bepergian sebelum subuh, jam 2 misalkan sebelum subuh niku dia pergi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur niate ziarah. Nah, pergi yang sebelum subuh iki mau diperbolehkan, dia iki mau membatalkan puasa Ramadan atau berpuasa Ramadan silakan. Jadi jam 2 misalkan sahur, terus dia pergi perjalanan ke Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tujuannya ziarah. Terus dia tetap berpuasa, niat berpuasa. Nah, jam 8 pagi misalkan, jam 8 pagi posisi masih berpuasa, terus dia misalkan membatalkan puasa Ramadan, niku tetap boleh. Tetap boleh bagi orang musafir membatalkan puasa atau meneruskan puasane. Dengan catatan, ulama ada yang mengatakan musafir boleh membatalkan atau meneruskan puasa Ramadan kalau memang dia mulai perjalanan musafir ki mau sebelum subuh. Jadi perjalanan berangkat iki mau sebelum subuh, lah niku enggak masalah. Ya. Wal marid, dan contoh yang kedua misalkan orang yang sakit. Jadi misalkan dia berpuasa Ramadan misalkan jam 1 siang, terus misalkan dia sakit. Sakit iki dia boleh meneruskan puasa Ramadan, boleh membatalkan. Jadi memang kalau dia tidak mampu berpuasa Ramadan misalkan sakit, ya wes boleh membatalkan puasane. Tapi kalau kuat puasa Ramadan silakan diteruskan. Lah hukumnya misalkan musafir, orang yang bepergian atau orang yang sakit iki membatalkan puasa, tetap yang namanya wajib qadha puasa Ramadan. Walalan ora wajib, walalan ora wenang. Kama kaya perkara fil majnuni kang tetep ing dalem wong kang edan. Lah yang ketiga hukumnya tidak terkena hukum apa-apa. Yo gak wajib, yo gak wenang. Lah niku seperti contohnya orang yang gila, majnun. Jadi orang gila itu hukumnya tidak seperti kita-kita orang yang mukallaf. Jadi majnun, orang yang gila itu tidak terkena hukum. Artinya apa? Tidak terkena hukum wajib puasa Ramadan. Jadi dia tidak wajib berpuasa Ramadan soalnya dia nggak punya akal. Beda dengan kita yang diberi akal, diberi nikmat akal sehat seperti ini, ya tetap harus wajib berpuasa Ramadan. Mula nenek pengen gak terkena hukum, ya wes akale diilangi dadi edan. Dan niku nek kepengen gak terkena hukum puasa Ramadan. Wa muharramun, sing keempat lan den haramake.
Contone kaman kaya wong Sulaiman akhara kang ngakhirake sapa man ngakhirno aqada Ramadhana ing ngondoki ngondoki poso Ramadan. Ngono ki mau oleh ngakhirno ma'atama kuni ing dalem sartane kongange. Kondok hatta ndoko sehingga rupak apa al waktu-waktu. Rupak mau anhu saking kondok. Nah, hukum yang terakhir iki dia membatalkan puasa Ramadan. Niku hukumnya haram. Bagi orang yang mengakhirkan kondok Ramadan beserta mampu melakukan kondok tersebut sampai waktu tersebut sempit. Jadi misalkan ngeten, tahun kemarin dia masih ada tanggungan kondok Ramadan. Jadi tahun kemarin dia ada tanggungan kondok Ramadan dan misalkan dia mengkondoi, niku tetap mampu, tetap ada waktunya. Tapi enggak terus langsung dikondoi enggak. Jadi tahun kemarin Ramadan dia punya tanggungan puasa Ramadan tapi enggak langsung dikondoi. Nyampe setahun yang akan datang. Ramadan tahun ini misalkan. Lah niku enggak dikondok-kondoi. Jadi dia punya tanggungan kondok bulan Ramadan dek wingi tapi enggak langsung dikondoi. Padahal waktunya iki cukup misalkan dilakukan dia iki mampu. Aslinya dia iki mampu mengkondoi. Cuman enggak langsung dikondoi, malah diundur-undur. Lah niku kok nyampe datang Ramadan yang akan datang 1 tahun kemudian dan dia masih punya tanggungan qada Ramadan. Lah Ramadan ini niku haram dia membatalkan puasa Ramadan ini. Soalnya kemarin dia masih punya tanggungan kondok dan enggak langsung dikondoi, tapi dia iki mau mengundur-undur, menunda-nunda kodok Ramadan tahun kemarin nyampe datang tahun yang akan datang. Dan niku juga terkadang sering berlaku di masyarakat. Wa aqsamul iftari utawi pira-pira bagiane muka. Arbaatun iku papat, aidon hale maneh. Jadi dalam pembatalan iftar iku juga dibagi menjadi 4 bagian. Rupane papat marupane perkara silai mayal zamu kang wajib oleh wajib fihi ing dalem mah apa al-qada'u apa ngondoi. Ora mung ngondoi tok wal fidyatu lan bayar fidyah. Jadi yang pertama iki dalam membatalkan puasa Ramadan, dia iki wajib mengkondoi puasa Ramadan dan wajib membayar fidyah. Nah, kondok iku puasa yang dilakukan tidak pada waktunya. Jadi misalkan dia puasa Ramadan enggak melakukan, membatalkan. Lah niku wajib mengkondok. Lah kondok iku puasa yang dilakukan di luar puasa Ramadan. Nah, wal fidyah dan fidyah iki membayar beras. Nek di Indonesia makanan pokok ya beras. Jadi membayar beras ada ulama yang mengatakan 6,7. Jadi fidyah yang dibayarkan iki ulama ada yang mengatakan 6,7. Wa huwa utawi ma iku isnani ku loro. Rupane loro al awalu utawi kang kawitan iku al iftar iku muka. Oleh iftar li khaufin krana kuwatir ala ghairi ing ngatasé saliyane man. Jadi dalam bagian hukum yang pertama iki ada 2 contoh. 2 model. Yang pertama dia membatalkan puasa karena khawatir kepada orang lain. Contohnya misalkan kal iftar lin qadi hayawanin muhtaramin adain wa ghairi musyrafin ala halakin bi ghoraqin au ghairihi. Jadi misalkan contohnya, contoh pertama iki seseorang yang menyelamatkan hayawan yang dimuliakan, misalkan manusia atau selainnya. Jadi misalkan ada orang yang tenggelam di sungai. Jadi ada temannya misalkan tenggelam di sungai dan posisi kita niku berpuasa Ramadan. Nah, misalkan kita tolong teman kita yang tenggelam ki mau. Lah, khawatir kita iki puasa kita engko batal soalnya menyelam di dalam sungai. Lah, misalkan kalau tidak kita tolong, kita khawatir kepada orang lain, engko malah tenggelam terus mati. Nah, iki kita iki boleh menolong teman kita yang tenggelam iki mau dan dia wajib mengkondoi puasa Ramadan dan wajib yang namanya fidyah, bayar fidyah 6,7 beras. Nah, contoh lagi wa iftari hamil wa murdi khaufan alal walad wahdahu.
Jadi contoh misalkan apa? Misalkan orang yang hamil. Jadi mengandung, dia iki mau misalkan punya kekhawatiran kepada kandungannya, bayinya iki mau. Jadi orang yang hamil misalkan kalau dia berpuasa Ramadan, dia itu khawatir anak yang dikandung iki mau tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah iki bahayanya ning kono. Atau orang yang menyusui misalkan. Jadi nek dia berpuasa Ramadan, dia nggak punya air susu iki mau untuk menyusui anaknya. Lah kok malah kekurangan gizi, malah sakit misalkan. Jadi dia membatalkan puasa Ramadan karena khawatir kepada orang lain. Contohnya banyak, misalkan dia iki mau menolong orang yang tenggelam di sungai. Atau misalkan orang yang hamil khawatir dengan anaknya, kandungannya iki mau, bayine. Atau orang yang menyusui khawatir dengan anaknya. Dan niku ketika dia memang khawatir kepada orang lain, boleh dia membatalkan puasa Ramadan, tapi dia tetap wajib yang namanya qadha Ramadan dan wajib membayar fidyah 6,7 beras. Nah, wasani utawi kang kaping pindho iku al iftaru iku moka oleh moka ma takhiri qadhain ing dalem sartane ngakhirake qadha. Ngono ki mau ma'im kani ing dalem sartane kongange qadha hatta yaktiya sehingga nekani sehingga teka apa Ramadan apa bulan Ramadan akhiru kang peneh. Yang kedua iki contohnya apa? Seseorang yang membatalkan puasa beserta dia mengakhirkan qadha dan dia mampu mengqadha iki mau, tapi dia enggak langsung mengqadha nyampe datang Ramadan yang akan datang. Dadi ngeten. Misalkan tahun kemarin dia iki masih ada tanggungan qadha Ramadan, tapi enggak langsung dikondoi padahal dia mampu. Misalkan dikondoi ada waktu yang cukup untuk mengkondoi bulan Ramadan, tapi enggak langsung dikondoi, ditunda-tunda nyampe datang tahun ini, Ramadan tahun ini. Lah niku misalkan kok tahun ini dia membatalkan puasa Ramadan, berarti dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah 6,7 on beras. Lah niku setiap satu hari yang ditinggalkan. Wasani ha utai kang kaping pindhone arba'ah maiku perkara silai mayal zamu kang wajibe fihi ing dalem mah apa al qadha wa pengondoi dunal fidyati ora kok fidyah. Jadi yang kedua iki wajib qadha Ramadan tapi tidak wajib membayar fidyah. Contone wa huwa utawi ma iku yaksuru iku akeh apa mah. Contone kamu ma'aleh kaya wong sing ayan. Jadi orang yang ayan atau di situ pingsan, iku misalkan kok dia iki mau membatalkan puasa, iku dia hanya wajib mengkondoi puasa Ramadan, tidak wajib yang namanya bayar fidyah. Jadi misalkan dia puasa Ramadan jam 11, malah penyakit ayannya iki umat. Penyakit ayan iki umat. Lah, misalkan kok dia iki mau batal puasa Ramadan niku tetap dia wajib mengkondok, tapi tidak wajib bayar fidyah. Wasali suwau taikang kaping telune arba iku ma perkara silaima yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma apa al fidyah tu apa bayar fidyah dunal kondoi ora kok ngondoi. Jadi yang ketiga iki dia wajib membayar fidyah 6,7 beras ki mau, tetapi tidak wajib mengkondoi puasa Ramadan. Nah, contohnya wa utawi mayal zamu fi al fidyah iku syaikhun iku wong tua kabirun kang kabirun kang gede. Jadi orang tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi misalkan ada seseorang, jadi misalkan syaikhun kabirun itu misalkan contohnya apa? Misalkan ada seseorang yang tua, umur misalkan 80 tahun. Jadi umur 80 tahun iki misalkan dia melakukan puasa Ramadan enggak mampu, enggak kuat misalkan wong umur sudah tua. Nah, misalkan dia enggak berpuasa Ramadan niku tetap boleh, tetapi wajib membayar fidyah, tidak wajib mengkondoi. Jadi wajibnya iki hanya membayar fidyah. Satu hari yang ditinggalkan iki wajib membayar 6,7 beras. 6,7 on beras. Dan niku yang setiap hari yang ditinggalkan. Karena dia tidak mampu melakukan puasa Ramadan,
umure misalkan sudah tua 80 tahun misalkan. Nah, niku enggak wajib kondok tapi wajib bayar fidyah. Wa rabi'uha utawi kang kaping papate arba'ah iku la iku ora wajib kondok walalan ora wajib bayar fidyah. Jadi yang keempat iki dia tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib kondok. Contone wa utawi robe iku al majnunu iku wong sing edan alladzi lam yata'adda kang ora pepeko ora sembrono sapa alladzi bijununi kelawan edane majnun alladzi. Jadi yang keempat iki dia tidak wajib mengkondoi puasa Ramadan dan tidak wajib membayar fidyah. Contohnya orang gila. Orang gila yang di situ memang tidak sengaja. Jadi misalkan puasa Ramadan misalkan jam 11 siang, terus akale hilang misalkan. Tiba-tiba dia iki mau edan gila misalkan. Lah niku tidak wajib mengkondoi puasa Ramadan dan tidak wajib membayar fidyah. Soalnya yang namanya gila itu tidak mukalaf, tidak terkena hukum. Mulane meskipun dia akale hilang, nggak punya akal, nggak wajib yang namanya kondok Ramadan dan tidak wajib membayar fidyah. Jadi misalkan kok kita iki mau menemukan seseorang yang gila, hilang akale di tengah-tengah waktu Ramadan, niku tetap tidak wajib mengkondok ataupun tidak wajib membayar fidyah. Jadi beras yang dibayarkan fidyah iki mau setiap hari yang dia tinggalkan iki 6,7. Jadi 6,7 on beras setiap satu hari yang dia tinggalkan itu dibayarkan kepada fakir atau miskin. Jadi contoh-contoh yang di atas tadi wajib membayar fidyah itu memang diberikan kepada fakir atau miskin. Jadi nggak boleh diberikan kepada orang-orang kaya. Dan itu juga penting. Nah, dalam masalah-masalah ini memang ada pembagian-pembagian ketika seseorang itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi hukum asal yang namanya puasa Ramadan ini wajib, hukum asal. Tetapi ada sebagian orang yang tidak wajib. Jadi sebagian orang tidak wajib melakukan puasa Ramadan. Jadi hukumnya ini orang berbeda-beda. Seperti orang yang gila, niku memang tidak wajib melakukan puasa Ramadan. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe.